Baiklah, saya akan melanjutkan materi dari teman saya, yaitu tentang faktor-faktor yang mempengaruhi hasil belajar. Ya, yang sebagaimana yang diketahui ada dua faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Yang pertama itu faktor internal, yaitu faktor jasmani, yang mana kesehatan sangat berpengaruh terhadap proses dari hasil belajar. Bisa jadi karena siswanya kurang sehat atau kesehatannya terganggu, jadi semangat dia untuk belajar itu menjadi kurang dan menurun, sehingga prestasi dia juga akan menurun. Yang kedua yaitu psikologis, yang meliputi yaitu intelijensi, perhatian, minat, bakat, motif, kematangan, dan kesiapan. Misalnya siswa tersebut dari sisi psikologisnya dia memiliki bakat bahasa Arab. Kalau dimasukkan ke dalam jurusan matematika, sementara mereka memiliki bakat dalam bahasa Arab, itu akan menyebabkan terjadi gangguan dari psikologis mereka. Selanjutnya, intelijensi, yang terdiri dari 3 jenis, yaitu kecakapan untuk menghadapi dan menyesuaikan keadaan dan situasi yang baru dengan cepat dan efektif. Selanjutnya yaitu ada perhatian, yang mana aktivitas siswa dalam kegiatan belajar mengajar itu sangat diwajibkan, supaya dari situ siswa bisa mempunyai perhatian terhadap bahan yang dipelajarinya. Jika bahan pelajaran tidak menjadi perhatian siswa, maka timbullah kebosanan, yaitu akibat dari psikologis tadi, karena siswa tersebut tidak suka terhadap pelajaran yang diajarkan karena bukan bakat dia, bisa jadi bawaan dia dari lahir. Selanjutnya yaitu motif erat sekali, yaitu hubungannya dengan tujuan yang akan dicapai. Yang menentukan tujuan itu dapat disadari atau tidak, akan tetapi untuk berbuat adalah motif itu sendiri dengan sebagaimana daya penggerak atau pendorongnya. Ya, selanjutnya itu ada kesiapan. Kesiapan juga mempengaruhi faktor dari hasil belajar siswa, karena kesiapan itu adalah yaitu matang atau tidak matangnya siswa untuk siap menerima pelajaran yang akan disajikan oleh gurunya. Yang ke-10 yaitu faktor kelelahan, bisa jadi kelelahan jasmani atau rohani. Yang bisa jadi kelelahan ini dapat dilihat dengan adanya kelesuan dan kebosanan, sehingga minat dan dorongan untuk menghasilkan minat belajar itu menurun. Selanjutnya ada faktor eksternal. Yang pertama ada faktor keluarga. Siswa menerima pengaruh dari keluarganya berupa dari cara orang tua mendidik, relasi antara anggota keluarga, suasana rumah tangga, dan keadaan ekonomi keluarga. Bisa jadi dari sisi lain, keluarga yang ekonominya rendah atau susah, bisa jadi itu sangat mempengaruhi proses belajar anak mereka, karena bisa jadi karena gengsi sama teman atau kekurangan bahan-bahan untuk belajar. Misalnya temannya udah punya buku cetak, punya HP baru yang bisa internetan, dan dia juga belum punya, jadi sehingga karena dia tidak punya, bisa jadi dia malas belajar karena udah kalah saing sama temannya. Selanjutnya itu ada faktor masyarakat. Sebagaimana masyarakat sangat berpengaruh terhadap belajar siswa di dalam masyarakat, karena masyarakat juga berpengaruh terhadap positif dan negatifnya dari teman bergaul siswa dalam kehidupan masyarakat di sekitarnya. Selanjutnya ada perlunya motivasi dan tujuan belajar.
Motivasi adalah suatu perubahan energi dalam diri atau pribadi seseorang yang ditandai dengan timbulnya persandaan reaksi untuk mencapai suatu tujuan. Maka di situ tugas guru adalah untuk kegiatan mengajar, meneliti, mengembangkan, mengelola suatu lembaga pendidikan khususnya peserta didik. Di samping itu juga guru juga diwajibkan untuk memotivasi siswanya supaya bisa belajar dengan rajin dan giat supaya bisa mendapatkan nilai yang terbaik atau ilmu yang bermanfaat. Dan di saat proses belajar mengajar langsung, guru tidak hanya terpaku pada materi pelajaran saja. Guru juga harus menjelaskan tujuan belajar ke peserta didiknya supaya peserta didiknya paham apa itu tujuan dari belajar dan tidak pentingnya ilmu yang sangat akan berguna bagi masa dan peserta didik ini sendiri. Maka jelas tujuannya adalah maka makin jelas tujuan belajar, maka makin besar pula motivasi untuk memberi semangat siswanya untuk belajar. Mungkin sekian materi dari saya. Selanjutnya akan kita buka sesi tanya jawab.